Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga anak-anak pada kelas 10 TKP 1 ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk itu hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang hasil tes ITP yang kemarin kalian sudah isi. Karena kemarin kalian sudah mengisi dengan baik, maka hari ini kita akan membahas bagaimana sih hasil tes ITP-nya. Nah, untuk itu Ibu akan membahas hasil tesnya seperti apa. Mari kita simak. Sebelum itu Ibu akan merecall kembali ingatan anak-anak semua di sini tentang tes ITP. Jadi untuk itu tes ITP ini apa sih? Jadi tes ITP adalah sebuah tes yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan dari setiap individu, baik itu pada jenjang SD, SMP, SMA atau SMK maupun pada perguruan tinggi. Apa saja sih yang diukur? Yang pertama ada aspek landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria atau wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir adalah persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, di mana ke-11 aspek ini dapat diukur pada tes ITP ini. Bagaimana sih hasil tes ITP per kelompok pada kelas 10 OTKP 1? Baik, kita lihat pada grafik ini. Oke, pada grafik ini dapat Ibu jelaskan bahwa 11 aspek yang sudah diukur adalah anak-anak semua mendapatkan nilai rata-rata tingkat perkembangannya itu 6,7, dan untuk rata-rata konsistensi adalah 6,62/11, artinya nilainya masih baik-baik saja. Dan untuk nilai setiap skor aspek perkembangannya itu, landasan hidup religius anak-anak mendapatkan nilai 6,7, landasan perilaku etis 6,5, kematangan emosional 5,94, kematangan intelektual 5,81. Selanjutnya mendapatkan nilai 6,13, peran sosial sebagai pria atau wanita 6,26, dan mandiri dan pengembangannya 6,27, kemandirian perilaku ekonomis 6,12, wawasan dan persiapan karir 6,17, kematangan hubungan dengan teman sebaya 5,92, dan persiapan diri untuk pernikahan hidup berkeluarga 6,4. Dimana pada nilai ini Ananda memperoleh ada 4 aspek yang masih nilainya itu di bawah rata-rata dan sisanya sudah melebihi nilai rata-rata. Nah, karena terdapat aspek terendah di kelas 10 OTKP 1, mohon maaf Ibu ada kesalahan penulisan, maka diperoleh nilai aspek yang terendah itu pada aspek kemandirian perilaku ekonomis, wawasan dan persiapan karir, dan juga pada kematangan emosional, dan juga pada kesadaran dan tanggung jawab. Itu 4 aspek yang mendapatkan nilai terendah. Maka 4 aspek ini perlu yang namanya perhatian khusus yang akan nanti kalau bisa Ibu akan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang lebih intens. Nah, 4 aspek terendah ini adalah kemandirian perilaku ekonomis, di mana mendapatkan nilai 5,63, artinya anak-anak semua sudah mencapai tahap perkembangan saksama, di mana anak-anak masih belum memiliki upaya untuk menghasilkan uang, bersikap hemat dan menabung, ataupun anak-anak semua masih belum bisa untuk bekerja keras dan ulet serta masih mengharapkan pemberian dari orang lain. Nah, aspek selanjutnya adalah pada aspek wawasan dan persiapan karir, di mana mendapatkan nilai 5,71 dengan tingkat perkembangannya sudah sampai saksama, di mana anak-anak di sini masih belum dapat memahami jenis pekerjaan, belum memiliki kesungguhan yang benar-benar gitu dalam belajar, lalu belum memiliki perencanaan karir yang matang, dan juga belum memiliki usaha atau pengetahuan dalam memahami keahlian yang dimiliki.
atau potensi yang dimiliki. Adapun aspek selanjutnya pada aspek kematangan emosional mendapatkan perolehan nilai 5,75. Pada aspek ini anak-anak berada pada tingkat perkembangan saksama, yaitu masih kurangnya akan kematangan emosional, misalnya dalam menjaga stabilisasi emosi, masih mudah cemas dan juga sulit mengemukakan pendapat. Adapun pada kesadaran tanggung jawab, anak-anak masih belum dapat untuk bermawas diri, masih belum bisa bertanggung jawab atas tindakan pribadi dan juga belum dapat berpartisipasi pada lingkungan serta disiplin. Adapun aspek tertinggi yang diperoleh oleh anak-anak semua adalah terdapat 3 aspek, yaitu kematangan hubungan teman sebaya, yaitu anak-anak sudah mampu memahami tingkah laku orang lain, mampu berempati, mampu bekerja sama, serta mampu menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Yang kedua adalah persiapan diri untuk menikah, yaitu anak-anak sudah dapat memilih pasangan atau teman hidup, sudah memiliki kesiapan dalam menikah dan membangun keluarga, serta memiliki reproduksi yang sehat. Dan juga yang terakhir adalah peran sosial sebagai pria atau wanita, di mana pada tahap ini Anda semua sudah dapat membedakan peran sosial antara pria atau wanita, sudah mampu menyesuaikan tingkah laku dan kegiatan sesuai dengan jenis kelamin. Nah, dari ketiga aspek tertinggi ini anak-anak sudah memasuki pada tingkat perkembangan individualitas. Jadi semuanya sudah, nilai-nilai yang diperoleh sudah sangat baik. Untuk itu dapat Ibu simpulkan dari hasil ITP-nya. Jadi pada anak-anak 10 ATKP 1 ini, anak-anak sudah berada pada tingkatan sesama dengan dilihat dari rata-rata tingkat perkembangannya itu 5,90, di mana anak-anak sudah dapat bertindak atas dasar nilai internal, sudah mampu menilai atau melihat diri sendiri dalam membuat pilihan dan juga bertindak, serta anak-anak mampu melihat keragaman emosi, sudah peduli akan hubungan mutualistik, memiliki tujuan yang panjang, dan juga sudah bisa melihat peristiwa secara sosial, sudah mampu juga untuk berpikir lebih kompleks dan juga sudah mampu untuk menganalisis suatu hal. Untuk itu, aspek yang masih memiliki atau mendapatkan nilai yang rendah, Ibu akan memberikan sebuah layanan bimbingan konseling yang lebih intens kepada anak-anak semua. Untuk itu, Ibu cukupkan terlebih dahulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah.